Halo Warriors, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan 12. Halo. Gimana konten yang sebelumnya tentang Mega Trust? Nah, pasti kalian jadi jatuh cinta sama bebatuan. Siapa tahu kan ada yang ingin memasuki dunia geologi. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih besar lagi dari batu. Waduh. Ini ceritanya abang ini ya. Wadaw, abang ini. Arga udah ada di sini bersama gua dan akan menjabarkan tentang sesuatu yang banyak dipertanyakan orang juga sebenarnya. Ya kita ngomong penting gak penting, tapi penting sih gitu loh. Ini Yes. menyangkut dengan banyak keyakinan juga sih. Betul. Betul banget. Dan mungkin nggak seharusnya yang ada di sini bukan gua. Harusnya tadinya Gaby ya, Gaby yang Iya. dulu. Cuman karena Gaby lagi hamil tua, kita doakan bersama supaya Betul. lancar sampai nanti Hmm. bulan Maret deh kalau nggak salah due Maret. date-nya gitu. Doakan lancar aja untuk Gaby yang udah meneliti bareng sama Arga gitu Iya. tentang ini nih. Berat untuk gua katakan, tapi kita tetap harus ngebahas ini Iya. kosmologi dalam sudut Perspektif. pandang spiritual ya. Iya. Gue agak deg-degan sebenarnya dari tadi pagi. Gue nggak bisa apa ya, nggak bisa bangun lebih tepat. Kenapa? Nggak tahu kenapa gue kayak, aduh kok rasanya gue kayak ketarik sama antara medan magnet atau gravitasi ya. Gue bingung antara dua itu gitu. Yang mana sebenarnya gitu. Nah di sini kita akan menyajikan sudut pandang yang berbeda lah. Yes. Kemungkinan akan banyak argumentasi mungkin. Ya. Ya, antara gua dan Arga. Tapi gua mungkin mohon maaf banget karena gua bukan saintis dan gua bukan peneliti juga di bidang astronomi ataupun geologi ataupun semua yang berhubungan dengan kosmologi lah ya, fisika gitu. Apa kita kan peneliti individu sih. Nggak butuh gelar. Iya, gue cuman tahu dari apa yang gue pelajari semasa sekolah, tapi itu juga bukan jagoan gue di situ gitu kan. Cuman inget-inget aja gitu. Jadi mungkin gue mohon maaf dulu kalau misalkan nanti ada yang gue keinget dan gue mau berargumentasi dengan Arga tentang ini, gue akan izin buka Om Google gitu buat ngecek ya gitu. Karena gue nggak terlalu hafal detail soal perhitungan atau apapun itu gitu. Tapi di sini yang ditekankan apa gak sebenarnya untuk kita menjabarkan tentang kosmologi yang berbeda dari sudut pandang terutama NASA ya? Yes. NASA. Ya, NASA kenapa itu tuh maksudnya? setan kalau buat gue. Oke. Jadi sebelumnya gue pengen disclaimer dulu kali ya. Oke, Boleh ya? silakan. Tentu saja. Pembahasan ini adalah pembelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Dan ini adalah pemahaman yang bisa dipelajari secara literal ya. Bukan secara tafsir, saya secara individu, bukan. Maupun asumsi saya sendiri juga tidak melibatkan tafsir-tafsir modern. Paham ya, tafsir-tafsir modern ya. Sehingga saya tidak mencoba untuk beradu pandangan dengan para pemuka agama tersebut di agama manapun. Sehingga selebihnya dari apa yang disampaikan kita saat ini, bisa teman-teman pelajari, dalemin sendiri biar bisa menambah mungkin keimanannya masing-masing. Satu lagi, gue merekomendasikan untuk kalau bisa mendownload video ini dan nge-save aja, karena ada kemungkinan 3 hal. Yang pertama dolar kuning, yang ataupun dolar merah. Yang kedua di take down pihak YouTube video ini karena akan sangat ngebongkar core-nya dulu, core-nya ya, gue bilang core-nya. Ada kemungkinan yang ketiga yang terburuk, yaitu channel terreport. Jadi ada kemungkinan sewaktu-waktu mungkin video ini harus kita take down kalau sampai udah dolar kuning. Dan ini pun adalah demi keamanan channel kita bersama. Biar kita bisa terus berbagi pengetahuan bersama teman-teman di sana. Mungkin itu dulu kayaknya ya. Oke. Nah, Itu disclaimer-nya. kita mau bahas dulu sebenarnya gue udah buatin list of content biar nanti terstruktur. Jadi penciptaan itu sih sebenarnya kondisinya adalah terstruktur dan sistematis sebenarnya. Kondisinya tuh nggak acak, nggak random, nggak chaos.
Oke. Tapi kelihatan chaos dari perspektif makhluk yang lebih rendah. Mm-mm. Sedangkan sebenarnya kalau dari sudut pandang Tuhan, kenapa dibilang ciptaan itu sempurna? Karena sebenarnya tercipta secara sistematis, terstruktur, dan rapih banget sebenarnya dari A sampai Z. Nah, ini gue bukan statement kayak spiritualitis ya, cuman kita ngebahas ini secara penelitian akar, kenapa bahkan sampai kita ketemu jamur, akarnya sebenarnya ke arah sana. Ya, Penciptaan yang terstruktur, gitu. oke. Jadi di literatur keagamaan terkait penciptaan ini ada juga lawannya, yaitu pemahaman sains modern yang tadi gue bilang NASA tadi, terkait Mm. terciptanya alam semesta. Nah ini pun mereka kan mengambil banyak-banyak teori yang buat gue berbahaya banget sebenarnya. Oke. Mungkin sebelum lu lanjut, Hmm. ini kalau misalnya sudut pandang soal terstruktur, terukur, dan lain-lain, ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengklaim juga bahwa memang sejatinya teori-teori yang mereka ungkapkan tentang kosmologi ini juga rata-rata terstruktur dan terukur gitu. Maksudnya Oke. ada hukum alamnya gitu ya. Yes. Nah, Tetap ada hukum ya di dalam yes. kosmologi walaupun itu teori dari saintis dari NASA sekalipun Oke. gitu ya. Gue jabat. Cuman memang rata-rata atau bahkan mungkin kebanyakan ujung-ujungnya pada saat mereka mengungkapkan teori-teori itu seolah-olah kayak kesimpulannya jadi butuh pencipta atau enggak? Jawaban terbesarnya adalah enggak butuh gitu. Karena semuanya seolah-olah alam ini bisa bergerak sendiri dengan hukum dalam teori-teori yang mereka ungkapkan itu. Nah, Gitu. Kebanyakan ya. Iya. Walaupun akhirnya karena banyak dipakai untuk istilahnya ada kesepakatan bersama antar manusia ya, gitu. Kesepakatan bersama antar ilmuwan lah kita bilang gitu. Bahwa oke, teori yang ini sangat mendukung, teori yang ini kita pakai dan lain-lain. Akhirnya ada banyak kita ngomongnya spiritualis atau ya orang-orang yang harus mau tidak mau mengkait-kaitkan apa yang ada di ayat-ayat itu gitu ke teori yang sudah diakui oleh ilmuwan gitu. Jadi istilahnya kayak mana yang mana duluan sih sebenarnya. Gitu. Itu sih yang pas gue baca ulang ya, gue sampai harus baca ulang ini ada perdebatan apa sih di antara ilmuwan dan teologis ini gitu ya. Gitu. Kayak gitu sih. Tapi ujung-ujungnya teologis harus terlihat seperti seolah ngikutin gitu yang sains modern ini gitu loh. Karena sulit untuk memberikan bukti ilmiah. Karena keterbatasan daripada gini. Sebenarnya permasalahannya adalah tidak adanya orang yang membedah wilayah mana yang benar, sains atau kitab suci. Ada, tapi akan tenggelam. Bukan cuma akan dihilangkan biasanya. Nih. Iya, ada beberapa yang bisa berani untuk mengungkapkan itu, tapi ya dihilangkan biasisme atau apapun itu pasti ada. Pernahkah kita membedah gitu, misalnya perbedaan antara pemahaman sains modern dengan pemahaman kitab suci secara kosmologi, bahkan penciptaan dari awal sampai akhir, pernah nggak gitu? Kayak apakah kita cuma mendengar ya? Tadi kata lu bilang terstruktur sistematis, enggak sih, malah sebaliknya. Jadi kalau berdasarkan sains modern, sistem terciptanya alam semesta ini adalah baik kecelakaan kosmik. Kecelakaan kosmik, teman-teman, bisa dicari itu diksinya apa artinya. Jadi itu murni chaos, murni tabrakan, murni dentuman yang tidak adanya pencipta di dalamnya. Iya. Ini core yang membuat dulu gua pernah ateis. Core. Ini gua kasih ini core dari melawan dari adanya Tuhan bahkan, ya. Karena tidak adanya pencipta di situ. Semuanya gara-gara ledakan yang disebut Big Bang. Kita bahas. Jadi kita itu dari dulu membahas tentang kosmologi, pasti yang kita langsung pikirin adalah zodiak gitu kan. Enggak. Perbintangan kayak gitu. Padahal enggak. Kosmologi itu ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Kita adalah mikrokosmos. Jadi kita adalah representasi dari alam semesta itu sendiri sebenarnya. Nah, tapi alam semesta seperti apa sebenarnya? Apakah ada galaksi? Enggak ya. Sorry. Apakah ada planet lain? Enggak. Kalau based on kitab suci, enggak ada. Lu boleh cari di manapun. Lu boleh bedah di manapun. Enggak ada. Tapi
Nih, karena gue juga membaca kitab suci yang terjemahan baru. Di dalam kitab suci itu adalah beberapa ayat yang gue pernah baca. Jadi ada kata-kata penguasa jagat raya. Itu kan jagat raya itu kan di dalam perspektif orang-orang yang di zaman sekarang pasti berpikir bahwa jagat raya itu adalah eh, kayak galaksi lah gitu, Antartika atau apapun itu gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi salah interpretasi ya dari kalimat ya terjemahannya itu, dan itu terjemahan sih. Jadi Dan juga bisa teman-teman cari dari sevaria.org kalau mau teman-teman baca juga. Jadi bisa divalidasi kata-kata gue ini benar atau asbun. Bisa dicek sendiri. Gue bahkan ngasih tahu source-nya nih. Dan juga tentu saja kalau kitab Al-Quran tinggal dibedah sendiri per kata sekali lagi. Kalau mau lebih mudah secara online bisa buka quran.com. Itu lebih mudah lagi untuk ngebedah kitab suci apapun itu. By the way, Rasi Kumas ini merujuk pada kitab Kumas, yaitu 5 kitab Musa ya. Jadi gue kasih dulu background-nya biar kita nggak bingung, ini Torah juga gitu maksudnya. Cuman ini adalah pembahasan yang mendetail dan gue menjadikan referensi karena ini berdasarkan core-nya tadi. Kita kembali ke core. Nah, uraian nanti setelah ini mungkin kita taruh di belakang karena gue nggak tahu bakal sepanjang apa biar nggak acak-acakan. Nanti untuk bagian teman gue Gaby yang mungkin bakal ngirim audionya kita taruh di belakang aja ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya konsekuensi yang tadi kita bahas itu dari kecelakaan kosmik tadi, ketidakteraturan itu sebenarnya apa? Jadi kekeliruannya sekarang adalah mencoba diputar-balikin seakan-akan sistem yang diciptakan itu adalah keteraturan dan sistematis, padahal enggak. Gini Ci, dasar dari Big Bang itu dia adalah bola besar meledak. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan Big Bang? kalau yang dari gue baca tuh Kita nggak ada. Nggak ada. Jadi sebelum Big Bang tuh nggak ada apa-apa gitu. Istilahnya kayak nggak ada waktu, nggak ada ruang, dan nggak ada yang perlu diukur juga sih gitu. Nah sekarang gimana kekacauan bisa menciptakan sebuah hukum yang konkret? Nggak bisa. Kekacauan tidak menciptakan hukum. Hukum dan kekacauan itu berlawanan masalahnya. Nah, jadi dia tidak dibatasi. Nah, Tapi hukum ada karena kekacauan. yes. Permasalahannya penciptaan itu dia menciptakan dia membutuhkan dua secara sekaligus. Jadi dia membutuhkan adanya keteraturan dan kekacauan di saat yang bersama. Baru adanya penciptaan. Ini core yang benar-benar harus teman-teman tahu. Jadi kalau kata Bang Adam, semua hal nggak tercipta gitu aja. Itu yang perlu kita sama-sama tahu. Semuanya ada reason-nya gitu. Nah, kalau kita merujuk pada kitab-kitab suci, dan ini gue hanya merujuk sama dua agama ya. Tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini dulu, karena ini lebih mudah dipahami sama teman-teman yang secara general. Jadi proses penciptaan itu adalah terciptanya sampai Tuhan menganggap itu baik sebenarnya semuanya. Cukup baik. Enough. Baru dia lanjut ke step berikutnya. Ini pun juga gue harus mengakui ada kesinambungan dan juga banyak korelasi yang menarik di kitab suci itu. Benar-benar sangat menarik. Jadi kalau misalnya di dalam Torah gitu ya, Tuhan menciptakan itu selama 7 hari kan. Iya. Tapi di hari ke-7 dia istirahat, tidak ada penciptaan sama sekali. Perhatiin di situ. Jadi penciptaan adalah 6 hari. Nah ini gue menemukan korelasi yang sama juga sama Al-Quran. Jadi ada korelasi yang sama, 6 hari. 6 hari atau 6 masa itu sama aja. Malahan terjemahan yang pas adalah 6 masa gitu ya. Kalau buat gue, karena kita nggak tahu harinya Tuhan sama gak sama hari gitu. Iya. Kan kita kan harinya pakai tanggalan mana-mana. Iya. Ada banyak, tanggalan aja ada banyak. Kalau satu hari kita 24 jam, makanya ada kalau di Torah dan Quran itu menyebutkannya kayak sama gini. Satu hari di sisi Tuhan adalah 1000 tahun di manusia gitu. 1000 tahun gitu ya. Beda Tapi ya? gue nggak tahu lah masanya Hari berapa. di langit sama di bumi beda. Itu perhitungan, ya udah itu mah udah bukan urusan kita. Itu interpretasi juga ya? Enggak, itu benar-benar ada. Oh memang ada di Kabalah ya? Ada di kitab Torah, ada di Quran juga ada. Oke. Jadi ada itu based on apa? Oh iya pernah baca di Quran. Jadi Tuhan tidak menghendaki adanya penciptaan berdasarkan kecelakaan.
tapi adanya adanya mungkin kayak gini, rekonstruksi yang diciptakan sama makhluknya. Jadi kayak updating. Atau bisa dibilang sabotase dari blueprint awal. Itu masih mungkin, masih bisa. Sabotasenya nih. Kita bilangnya contohnya sabotase kayak- terburuk lah ya. Tapi kalau, ya misalnya kayak gini, sabotase yang mudah itu rekayasa genetik itu sabotase. Ya, ya. Itu kan keluar dari Jadi blueprint. adanya usaha Memanipulasi. dari ciptaannya sendiri nih ya, yang Berubah. istilahnya kayak sistem error nggak sih? Kayak jadi ngerusak sistem yang sudah ada sebelumnya sebenarnya kayak gitu kan? Nah, jadi kalau berdasarkan kosmologi, sebenarnya will of God yang ada di manusia itu namanya free will. Jadi command. Jadi kalau pernah dengar nggak? Ketika Tuhan mau menciptakan dunia di Genesis 1 atau Kejadian 1. Jadi kan when God began to create the heaven and the earth. Itu tuh konteksnya adalah ketika Tuhan akan menciptakan. Jadi sebelumnya masih alam pikiran. Jadi masih kehendak Tuhan. Aku akan menciptakannya kelak. Oke. Jadi sebelum itu masih ada di alam wacana. Ini berdasarkan kitab ya. Di selanjutnya, in the beginning, ini kalau dari ini dari versi Rashi Kumas tadi dari Contemporary Torah. In the beginning of the creation, God, Elohim, dengan atributnya, yaitu atribut keadilan. Nah, jadi Elohim itu memiliki atribut, teman-teman. Namanya adalah atribut keadilan. Jadi masing-masing nama memiliki atributnya masing-masing. Of the heaven and the earth, God first intend to create the world with the attribute of justice. Kenapa harus keadilan? Karena ternyata ketika Tuhan hanya memberikan penciptaan ini dengan energi kasih aja, jadi ada mercy yang dia berikan itu ternyata pancarannya terlalu kuat sehingga apapun yang diciptakan pasti hancur lagi. Jadi dia akhirnya membatasi itunya sendiri dengan keadilan penciptaannya, simple. Oke. Ngerti gak? Coba Jadi gitu. kayak Berat ya. saking terangnya gitu ya. Yes, Terlalu saking terang jadi overpower. nggak ada yang bisa menampung Beyond. kasih itu gitu ya. Iya, nggak ada yang mampu. Jadi Dia harus membatasi mau itu nggak sendiri. mau dia harus membatasi itu dan jadilah itu ya dimensi yang kita bilang kan, ruang. Iya. Dia harus memberi ruang. Betul. Nah, jadi penguasaan pertama adalah tentang ruang dan waktu. Ini kuasa Tuhan yang paling ultimate. Oke. Karena yang maha merubah itu di sini sebenarnya. Yang menciptakan, merubah, mengganti atau menghakimi, memberi kasih ada di sini energi. Ada di dua hukum ini, waktu dan ruang. Ini satu, nggak bisa dipisahin. Ruang dan waktu ya. Nggak bisa dipisahin. Begitu ada ruang pasti ada waktu. Pasti. Gitu aja. Ada pula di kayak kalau gue ngebedah dari Severia Midrash gitu ya, Midrash Rabbah. But the Holy One blessed by His not so. Rather He alone create the world. He alone is lauded in the world. He alone is glorified in the world. Jadi penciptaan itu tidak disaksikan dan tidak dibantu oleh siapapun. Ya, ini gue harus kasih tahu, tidak dibantu oleh siapapun, dia mutlak sendirian sang pencipta. Ya, satu-satunya yang menciptakan. Ya. Jadi ketika ada orang berargumentasi, adanya Tuhan meminta bantuan atau bekerja sama untuk membantu menciptakan sesuatu, kekeliruan terbesar terjadi di situ. Oke. Berbahayanya ini pada si core iman itu, karena kata sang pencipta akan langsung tereduksi. Karena adanya pencipta lainnya yang membantu dia sebagai sang pencipta. Ngerti? Iya, dan itu nggak mungkin ya. Maksudnya kayak Ben, nggak mungkin. itu nggak bisa. Nah, ini pula ternyata ada di kitab Quran, di surah Hud ayat ke-7. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi dalam masa dan arsinya berada di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang yang menutup dari kebenaran itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Nah, yang ini menunjukkan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi sih, telah ada air. Karena throne of God pun nanti kita akan masuk ke Torah, itu pun juga ternyata di atas air. Makanya roh Allah, roh HaKodes, dia melayang di atas air. Pernah dengar? Iya, roh Allah. Jadi ada air dulu.
Sekarang gimana kalau konsep Big Bang dan air itu sama? Jadi air dulu core pertama penciptaan untuk makhluk apapun. Kalau di Big Bang itu kayak ruang hampa. Ruang apa? Terus gimana konsep itu bisa diterima kalau di dalam kitab suci? Berlawanan dong. Jadi gue sekarang mengerti kenapa Galileo memang harus dieksekusi. Karena itu total kesesatan. Malah kebenaran yang dilakukan oleh pihak gereja pada masa itu. Iya. Mempertahankan kebenarannya. Iya, pada masa itu emang perdebatannya pelik ya. Maksudnya Pelik. Nah, jadi kita masuk ke core tuh bener-bener ke core tuh masuk gue inilah. Ya, kita akan masuk ke dalam perdebatan. Ntar kita masuk lagi ya. Nah, jadi penciptaan air itu penciptaan langit dan bumi itu ternyata membutuhkan air sebagai requirement-nya. Baru dari air itu Tuhan berkehendak. Tuhan berfirman. Nah, firman ini kemarin kita pernah bahas yang di konten cahaya, gitu kan? ya. Itu ada hidup dan juga pembentukan. Nah, di situ. Ada yang mau ngomongin? Oke. Bingung ya? Soalnya ini kan ngomongin dari sisi kitab suci ya, gue nggak mungkin berargumentasi. Gak masalah. Maksud gue, gitu. kalau kan kita argumentasi dari kitab suci. Iya sih. Kayak sebenarnya gini, kalau di dalam pemahamannya sains, manusia itu kan based on evolution kan. Manusia dari kera dari apa? Ujung-ujungnya dari cacing dari amuba dan sebagainya. Ya, pokoknya Big Bang sama evolution itu yang dijadikan fundamental utama dari sains modernnya. Yes, itu paling bahaya. Makanya kenapa orang-orang spiritual pasti bilang teori Darwin adalah teori paling sesat. Gue setuju at some point. Gue sangat setuju. Tapi memang ada missing link, yaitu adanya sebenarnya dua penciptaan. Tentang manusia, titik ya, bukan yang lain-lain. Kalau tentang evolusi, enggak. Ya walaupun pas gue lihat lagi belakangan ini ya, udah mulai ada yang memposting juga tentang oh enggak, maksudnya teori Darwin itu bukan evolusi dari kera jadi manusia gitu, tapi ada nenek moyang yang dengan dua classify gitu loh. Jadi kayak dua tipe gitu loh dari satu nenek moyang ini gitu. Jadi bukan evolusi satu timelinenya si kera ini jadi manusia tuh enggak, karena katanya sih ada yang membenarkan itu. Maksudnya kayak bukan membenarkan tapi merevisi teorinya Darwin gitu. Bukan merevisi ya, apa ya? Perbaharui. Kayak diperjelas gitu. Oh, diperjelas bahwa teori Darwin tuh maksudnya bukan gitu loh, bukan kera jadi manusia loh evolusinya. Gitu. Menambahkan mungkin ya. Iya, menambahkan gitu. Oke, kita bahas ya. Antara benar dan salah sih. Permasalahannya ketika di dalam Torah memang ada dua penciptaan manusia. Jadi Adam itu bukan manusia pertama, tapi manusia pertama yang dipilih. Manusia pertama yang dipilih. Diciptakan langsung dari tangan Tuhan sih. Iya nggak sih? Maksudnya dibentuk langsung ya dari manusia pertama. Dari tanah. Sebelum Adam itu diciptakan di bumi. Iya, itu yang diciptakan di atas. Oke, itu yang kita ngomong manusia purba lah ya gitu. Karena sekarang udah banyak kok yang bisa membuktikan juga bahwa di kitab suci ini juga ada kok manusia pertama, waktu udah turun kok tiba-tiba udah ada manusia lainnya yang bisa dinikahkan dengan keturunan nabi-nabi ini gitu kan. Itu kan yang dipertanyakan orang juga kan, yang menjelaskan bahwa oke, ada manusia purba ternyata gitu kan. Yang tidak dijelaskan secara eksplisit gitu di kitab suci gitu. Harus ada rahasia di situ. Jadi ternyata jadi gini lah, gue persingkat karena ini nggak akan gue masukin juga, karena ini penciptaan tentang manusia purba itu sebenarnya. Jadi penciptaan terkait manusia purba itu alasannya adalah karena tidak ada yang merawat bumi. Tidak ada yang menyembuhkan bumi. Gue nggak tahu apa itu, tapi bahasanya antara merawat, menyembuhkan gitulah, nursing. Nah lalu Adam itu diciptakan apa? Memimpin para nurser ini, nursing ini gitu. Nah tapi ini semua yang lu bilang barusan tadi ini tuh ada di dalam kitab suci kah? Maksudnya ayat-ayat yang menegaskan bahwa memang bumi itu perlu diperbaiki gitu. Tuhan sendiri yang ngomong di Torah. Tuhan sendiri ngomong. Maka diperlukannya penciptaan ini gitu.
Jadi Maksud gue tentang si manusia purba itu. ada coba aja di Genesis 1. Itu ada perbedaan antara chapter 1 pasal 26 dan juga 2.5. Bisa dibedain di situ, dibedah aja. Itu penciptaan manusia di bumi sama penciptaan manusia di langit. Jadi memang berbeda. Ini gue bukan mencoba mendukung teori Bang Adam, nggak ada sama sekali. Gue memang pas ngebedah Teori Bang Adam. kaget. Gue kaget, anjir kok sama. Padahal gue tahu nih orang tidak pernah baca gitu. Yang kayak gini-gini. Karena kita kan emang sempat ngelarang dia untuk baca-baca kitab ya. Ya, Gitu. tapi walaupun baca pun apakah ia bisa langsung apa ya Enggak sih. tahu kondisi se-eksplisit itu? It Ya takes 2 terutama years untuk tahu itu sih. dari Bang Adam Iya. ceritanya ya yang Iya. di Makanya gue banyak series kaget. gitu ya. Tapi kan itu kayak impossible juga gitu ya untuk tahu sampai se-eksplisit itu gitu. Jadi Oke. dulu tuh sebelumnya sih, sebelum alam semesta ini diciptakan, bahkan sebelum air diciptakan tuh cuman ada dia. Hanya ada Sebelum dia. akhirnya. Jadi cuman ada dia. Kekeliruannya dulu kan. Sekarang sebelum ada apapun cuman ada Big Bang. Terus mau ada Sebelum yang Big Bang itu nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa kan berarti? Maksudnya ya Atau memang hampa hampa kan? hampa. Berarti dengan kata lain, mungkin nggak ada ex nihilo tercipta dari ketiadaan. Kalau tiada pencipta. Apa? Maksudnya kenapa kehampaan itu bisa bergerak sendiri terus meledakkan Yang sesuatu hampa nih, itu? ruang kosong. Tiba-tiba jadi ada emas di sini. Mungkin nggak? Yang ruang kosong tiba-tiba ada batu yang mau meledak atau apa? Udah batu meledak lagi. Coba. Kayak itu secara rasional aja udah gagal. Makanya dibilang teori Big Bang. Jadi teori ya teman-teman. Ingat, teori never mean fakta. Gitu. Jadi kita bedah dulu setiap teori yang dikatakan. Ini berhenti di teori. Gitu loh. Jangan diimani gitu loh. Ini kekeliruan orang-orang nih menyebalkannya adalah ketika teori udah langsung diterima. Tar dulu, teoritis tuh nggak pernah means it's total right, gitu, nggak pernah. Gitu. Soalnya sekarang apa-apa dibalik sih Ga. Jadi istilah gini, Iya sih. ada teori-teori banyak, terus teori mana yang diakui oleh kesepakatan banyak manusia, itu yang akhirnya semua manusia seolah-olah harus mendukung teori itu gitu loh, supaya nggak dianggap di luar standar kesepakatan itu gitu. Jadi kayak lu nggak gila gitu. Kalau lu nggak mempercayai yang udah disepakati semua orang ini, berarti lu gila gitu. Yes. Itu kan itu sebenarnya secara psikologis manusia dalam bersosialisasi lah ya. Gitu. Itu ada ilmu psikologisnya yang membuat manusia mau tidak mau mengikuti itu gitu. Daripada gua nggak diterima. Betul. Makanya kalau gue mungkin kayak misalnya gini sih, anggota kita sekalipun ada anggota kita gitu yang lainnya, ada yang dia meyakini setelah dia meneliti sendiri juga, ternyata dia menemukan, oh berarti konsep yang selama ini gue dibohongin ya. Tapi mereka nggak ngomong. Dan gue memang menganjurkan untuk nggak ngomong terkait pemahaman mereka yang baru. Karena ada diskriminatif dan bahayanya adalah bullying yang akan membuat mereka makin jatuh nantinya takutnya. Dan walaupun mereka udah sadar ya memang ya gue sih neliti gitu. Dia ada prediksi itu juga, cuman kayak ya di sisi lain bahaya kan. Ada kemungkinan seseorang itu ya tadi dibully itu sakit, kasihan gitu. Iya. Nah, kayak kita lanjut lah ya. Setelah itu Allah itu menciptakan langit dan bumi. Nah, langit itu di dalam bahasa Ibrani sih, itu semayim atau bisa di bahasa Arab itu asyama. Jadi ada kesamaan karena kan mereka satu rumpun. Ini secara linguistik dan juga secara filologi bisa dibedah dan bisa diujikan apa yang gue omongin nanti selanjutnya. Dan tanah atau daratan di bahasa Ibrani adalah Eretz. Tulisannya E-R-E-T-Z, Eretz. Dan di bahasa Arab itu namanya ada Al-Ard. Jadi sebenarnya masih satu rumpun banget, bahasanya mirip banget. Dan kata bumi dalam bahasa Indonesia yang saat ini kita pahami, bumi, itu berasal dari kata Sanskerta bhumi, B-H-U-M-I. Yang berarti tanah atau permukaan dunia. Ingat ya, definisi dari bumi bukanlah si bola.
tapi tanah atau permukaan dunia. Oke. Baca sampai definisi nih. Oke. Tapi gue pernah nemu tapi gue merasa ini memang gue nggak tahu ya, gue nggak berani bilang deh apakah ini adalah cocok logi atau beberapa kitab suci. Di Ar-Ra'd dan Az-Zumar, ayat ini menyebutkan bahwa Coba. Allah memasukkan siang atas malam, memasukkan malam atas siang, diartikan sebagai proses mengelilingi benda bulat. Konyol. Ntar kita bahas tentang mengelilingi, bukan yang itu. Oke, terus Ayub Dahaha semua didatarkan. menggantungkan bumi pada kehampaan, bergantung pada ketiadaan. Diartikan sebagai bumi melayang di angkasa. Yesaya menyebut Allah bertahta di atas bulatan bumi. Kata bulatan circle lingkaran dalam bahasa aslinya. Lingkaran, Oleh bulatan. Sebagian ahli bisa berarti bola atau bentuk bundar. Salah, lingkaran, circle. Bukan ball, circle. Ayub tuh, cek lagi. Bahasa Inggrisnya ntar kita bedah. Ya, semua pada bilang ya saya ini sih yang agak kuat ya karena ada bulatan bumi ini ya, atau lingkaran ya, lingkaran. Tapi ya ujung-ujungnya ini interpretasi yang dipaksakan sih maksudku. Ya, at some point kalau lu mulai ngebedah dan mencari tahu mau gimana pun ya pasti ketemunya sama aja yang gue cari juga. Karena jujur, kita tim yang memang menggabungkan spiritual, supernatural sama sains aja. Jadi memang pembedahannya pasti ketemu sih. Harus, ya istilahnya gini, kalau kita berusaha ngikutin apa yang sudah disepakati manusia bersama gitu, semua para ilmuwan kita harus ikutin mereka, ya ujung-ujungnya kan kita jadi cuman bisa menafsirkan atau interpretasi aja gitu kan. Oh ini maksudnya mungkin arti katanya yang lingkaran ini jadi bulat gitu ya. Padahal kan lingkaran gitu, belum tentu itu artinya bola gitu ya. Tidak ada yang secara eksplisit mengatakan itu lingkaran itu. Bola atau globe gitu ya. Jadi throne of God itu above of a circle. Lingkarannya circle. Kita pahami circle, ball, spear. Itu shape yang perlu kita pahami. Kalau spear itu 3 dimensi, bola, ball. Ya, spear, ya. Nah, kalau circle, dia adalah 2 dimensi. Circle, iya. Lingkaran. Ya, lingkaran. Lingkaran, bukan bola. Jadi kita pahami dulu, itu berbeda loh gitu. Dimensinya berbeda ya. Oke. Nah, ada juga kondisi yang bilang kalau alam semesta itu berkembang. Apa ya? Alam semesta berkembang. Ya, kalau dari teori Big Bang kan dia seperti seolah dari dentuman kecil terus sampai unlimited ya gitu, kayak terus-terusan gitu. Nah, terus itu dia yang membuat gue kayak di sini ada dicampur adukan sih. Memang iya, ada kemungkinan firmamen meluas. Firmamen, oke. Jadi kita nanti bahas firmamen ya teman-teman. Nah, jawabannya adalah sebenarnya gini sih. Ketika para saintis ini melihat pengukuran itu tadi dihitung dari bintang-bintang sebenarnya. Bintang-bintang ini bergerak. Seakan-akan dia meluas, menjauh gitu. Padahal kondisinya adalah semua bintang itu memang ada yang disebut namanya wandering star. Bisa teman-teman cek. Itu ada di kitab Henokh, ada di Torah ada. Jadi bintang-bintang yang memang dijadikan dia tuh bergeraknya nggak sesuai sama rasi yang lain. Ya, ini makanya gue bilang kosmologi nih. Jadi si firmamennya sendiri, dia still, dia tetap, dia harden. Kalau di bahasa Torah tuh, dia solid dan gak berubah gitu. Cuman isinya berputar. Isinya? Iya. Ntar kita bahas. Isi yang di dalamnya? Oh, jadi ada isinya. Masih tetap ada rotasi di dalamnya ya? Jadi gini, kalau di dalam konsep kitab suci,
itu mungkin bisa teman-teman bedah akan sama seperti konsep FE yang pada umumnya. Buminya gini, ada dom. Di dalam dom ini tuh ada banyak bintang yang ternyata di dalam itu adalah air semua. Yang Dom itu yang air, berotasi, yang berputar tuh yang mana? yang atas. Jadi Oh, dia yang di dom. yang di dalamnya, Di dalam dom tapi bukan yang di bukan yang di bukan bawah. bukan Jadi buminya. bukan si buminya gini, enggak. Buminya Oh. stay, Oh, buminya stay. Tapi yang di dalam domnya ini dia begini. berputar dia. Searah dari barat ke timur. Oke. Gue mau bikin akuarium kayak gitu. Wah, keren banget loh. Keren banget loh. Buatin juga Keren mau, sih. mau. Makanya Mari kita cari ya siapa yang bisa. itu keren tuh kalau ada yang bisa buat. Hmm. Nah, makanya ketika kita ngebahas hal ini, kita harus tahu dulu akar dari teori tersebut dari mana. Kayak misalnya tadi expanding universe. Expanding universe itu adalah ketika pemahaman galaksi tersebut disalahpahami. Jadi gini, ada yang melihat, oh ada bintang jauh, dikiranya galaksi. Ketika di zoom in, itu air. Literally air yang... Makanya teman-teman harus mencari sonoluminescence untuk mengerti terkait hal ini. Makanya gue ngasih tahu sonoluminescence dari tahun lalu. 2023 ya, gue lupa deh. Iya. Jadi tentang adanya penciptaan cahaya dengan air dan juga frekuensi. Iya. Itu yang keren banget. Ini jujur, gue pernah ngebuktiin sendiri juga. Padahal gue nggak pernah benar-benar melihat bintang itu kayak apa gitu ya. Cuman waktu sebelum kita ngebahas tentang lu bilang sonoluminescence ini, ya gue sempet lagi di apartemen yang agak tinggi lah ya lantainya. Jadi pas malam itu gue lihat kok bintangnya pada cerah-cerah ya. Terus gue liatin ada satu bintang yang kok dia jalan-jalan tapi kayak getar-getar gitu, terus jalan gitu. Dia kayak melingkar tapi acak-acakan gitu loh. Sampai gue mikir ini apa pesawat atau apa? Tapi pesawat pasti geraknya begitu gitu kan, kayak muter-muter di situ terus acak-acakan. Gue liatin lagi itu kayak something yang bersinar tapi kayak bersinar dari dalam air gitu loh. Kayak lu lihat sesuatu yang bersinar tapi di dalam air gimana sih? Ada ininya. Apa ya namanya gelombangnya ya kayak gelombang-gelombangnya gitu loh. Itu yang gue agak kaget, gue sampai nggak percaya. Gue ngeliat baru sekarang gue nyadar gue ngeliat bintang seperti itu gitu. Gue kaget gitu. Terus habis itu besokannya si Arga ngebahas tentang bintang gitu kan. Bentar, gue kemarin baru lihat gitu kan. Gue jadi gampang banget. Realize ya? Iya, gampang banget memahami apa yang maksudnya Arga ini gitu loh. Jadi kalian coba deh cari malam yang kosong cerah awan. gitu ya, yang kosong ada bintangnya. Coba dicari bintang yang agak gede gitu ya. Coba diamati agak lama. Bahkan kalian boleh coba ngerekam deh gitu, buat ngebuktiin gitu. Ya betul. Itu juga yang benar-benar kayak gue tuh awalnya nggak setuju banget sama konsep ini. Tapi lalu banyak banget penelitian ini di 2016 sampai 2018 kalau nggak salah. Jadi banyak mulai orang yang nge-zoom in bintang itu apa. Lalu mereka ketemu shape yang ini nggak mungkin matahari. Ini nggak mungkin bintang-bintang itu nggak mungkin. Kok bentuknya kayak gini ya? Kok bentuknya kayak pantulan? Lo tau nggak? Kayak misalnya nih ada cahaya nembak ke dalam kolam, terus kolam itu di atasnya di atasnya tuh ada plafon kayak gini. Kita bisa lihat pantulan cahaya tuh kan? Iya. Nah kayak gitu. Iya ya, kayak bener-bener kayak gitu. Jadi bener-bener seperti gelombang. Tapi ini ada makna di dalamnya ternyata. Jadi setiap bintang itu punya ruh, Ci, dan dia akan bersaksi atas
kelakuan kita sebenarnya. Tapi itu terlalu dalam, ntar kita bahas di lain kesempatan. Tapi itu ada Ada dong. ini di Ada dong. kitab suci. Ada dong. Dialah yang bersaksi nantinya tuh. Jadi ada CCTV itu benar. Dan lo gak bisa keluar dari pantauan itu sama sekali. Gue pernah nonton film yang ngomongin ini sih, tentang bintang ini. Di film apa ya? Emang ada filmnya? Keren juga. Ada film, tapi itu filmnya tentang kedatangan Mesias yang kedua. Oh. Itu film apa sih judulnya, gue lupa. Tapi emang tandanya Kan ada semua based on my belief ya. Kalau buat gue, ya memang setiap kelahiran orang-orang suci penting itu, pertanda langit pasti turun. Bintang itu. Bukan, maksudnya di film itu. Kenapa? Yang berperan sebagai itu adalah Mesiasnya gitu. Dia menjelaskan tentang bintang. Bintang itu adalah roh. Hah? Dia. Keren. Makanya gue pas lu ceritain ini, gue kok keinget film itu gitu loh. Kata-kata dia kok sama gitu. Dia ada bilang bahwa dia ngasih tahu seorang anak kecil gitulah tentang ibunya yang udah meninggal gitu. Terus dia bilang kan, jujur gue gak tahu ini. Di bintang itu ada roh ibumu gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak mirip gitu. Lagi pemahaman itu tentang yang terlain ini kalau ini nanti kita masuk ke penelitian yang sebuah pengadam sih. Gak usah dilanjut ya. Gue mohon. Please, ini bahaya. Balik lagi ke lebih lanjut science, dari ini bahaya sebenarnya. Sains dan spiritual. Betul. Nah, Ci, kalau bahkan di dalam konsep penciptaan di dalam teologis, ini di tiga agama serupa. Jadi kegelapan dulu, baru ada cahaya. Gue masih bisa setuju di sini sama Big Bang karena dia kan awalnya tiada dulu gelap gitu. Karena kan tiada, kan terang itu adalah kondisi adanya intensitas cahaya di suatu ruang gitu. Nah, gelap adalah ketiadaannya cahaya dalam suatu ruang. Sebenarnya sederhananya kayak gitu. Itu secara sains gitu ya, secara sains yang kita pahami. Maka kitab suci pun bilang hal yang serupa. Kitab-kitab suci ya, ini sama nih. Jadi sebelum adanya cahaya, kegelapan dulu bersama kekacauan. Nah, tapi kenapa bisa kayak gitu? Jadi kita nggak boleh cepet-cepetnya di sini. Kekacauan ini maksudnya dalam artian apa nih? Kekacauan itu, waduh, kasih tahu nyanyi ini ya. Ini monster. Emang sampai sekarang ada yang udah bisa meneliti kedalaman laut yang gelap tanpa cahaya itu? Gak ada. Bahkan gak ada mesin yang bisa tahan masuk ke kedalaman tertentu tuh rusak gitu loh, atau meledak gitu dengan tekanannya ya. Jadi itu ada level-level kedalaman laut, ada level-level dan ada level cahayanya juga ya gitu. Yang gue baca itu seolah-olah nih manusia lebih sibuk ngurusin apa yang ada di Mars daripada kedalaman laut yang ada di bumi. Jadi ada apa dengan itu? Apa nggak aneh?